Hallelujah, hallelujah, eres digno, Señor. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita sudah masuk di minggu yang kedua awal tahun baru, dan kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesehatan. Walaupun memang selalu Desember, Januari itu memasuki musim yang tidak menentu, hujan, panas, yang membuat tubuh kita menjadi sensitif, lemah, kita menjadi sakit. Tapi kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan sampai hari ini. Amin. Bapak Ibu serta saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Silakan dulu. Bapak Ibu, waktu kita masih kecil, kita diajari berhitung angka. Setelah dewasa, kalau kita sudah berkeluarga, maka kita akan mengajarkan anak-anak kita berhitung supaya mereka mengerti kenapa 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Kenapa 5 tambah 2 itu 7. Dan itu menjadi bekal bagi mereka pada waktu mereka dalam dunia pendidikan. Nah, adakah kita menghitung kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2024? Saya percaya pada tanggal 31 Desember kemarin ada refleksi-refleksi yang kita buat baik secara pribadi maupun dalam kelompok keluarga. Kita berkumpul, kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena 1 tahun kita sudah lewati. Dan saya nggak ngerti di kelompok-kelompok yang lain apa yang dibicarakan di sana. Apakah menghitung berkat yang didapat selama setahun, atau menghitung kegagalan-kegagalan selama setahun? Itu penting untuk kita mengingat kembali, mereview kembali supaya itu memacu kita. Kalau kita masih kurang kerja keras dalam sebuah pekerjaan kita atau usaha kita, maka kita akan mencari apa yang saya mau lakukan supaya ada terobosan di tahun 2025. Semua kesaksian akhir tahun, awal tahun, bahkan sebentar yang belum bersaksi, siap-siap untuk bersaksi ke depan, akan kita mengharapkan sesuatu perubahan terjadi, baik dari sisi finansial kita, dari sisi pendidikan anak-anak kita, dari sisi bisnis kita, dari sisi pelayanan kita. Itu perlu kita pikirkan. Tapi banyak sekali kita hanya memikirkan bagaimana supaya tahun 2025 ini pencapaian secara jasmani saja. Tuhan rindu kita punya planning tentang bagaimana supaya terjadi juga lompatan-lompatan iman dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa mengabaikan satu sisi. Selama kita di dunia, kita disuruh bekerja sama Tuhan. Bahkan Tuhan kita itu bekerja sampai hari ini. Jangan salah mengerti menjadi orang yang mengikut Tuhan. Oh, mengikut Tuhan ternyata kita hanya disuruh berdoa, menyembah, memuji. Enggak begitu. Tapi kita disuruh. Makanya ada kalimat begini, ora et labora. Bekerja dan berdoa. Bekerja supaya kita bisa kuat secara jasmani kita, kebutuhan keluarga kita tercukupi. Kita bisa naik angkot, ada duitnya.
Nah, bagaimana kita pernah nggak refleksikan Tuhan? Kerohanian saya kayaknya begitu-begitu saja setiap Januari awal tahun sampai akhir. Jangan sampai kita begitu-begitu saja hanya di level yang pertama. Tapi kita perlu ada lompatan level supaya kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita nggak mau tertinggal. Kita nggak mau biasa-biasa saja. Kita nggak mau hanya begitu-begitu saja. Ada hal yang kita usahakan. Kalau kita seorang yang melayani Tuhan, bagaimana supaya saya lebih baik lagi dalam melayani Tuhan? Bagaimana supaya terjadi sesuatu hal yang gak sama lagi di tahun-tahun yang lalu? Kalau mungkin kita jadi singer, masih malu, masih gak kuat mental kita, ditertawain orang, kita langsung ciut. Nah, untuk tahun ini kita harus bilang, aku tahu Tuhan yang memampukan aku. Aku tahu Tuhan yang akan memakai hidupku. Bapak, Ibu, serta saudara, adakah juga waktu-waktu selama ini kita pergunakan kepada tujuan Tuhan bagi kita selama kita ada di dalam dunia ini? Bisa dibayangkan bagaimana Bapa kita yang di sorga terhadap kita, anak-anaknya. Apakah kita sudah beroleh hati bijaksana dalam mengelola waktu kita? Waktu dan kesempatan yang Tuhan beri itu singkat dan terbatas. Ada hal-hal yang kita nggak bisa duga terjadi dalam dunia ini. Masih ingat tahun lalu ada seorang pengacara namanya almarhum Alvin Lim. Dia tahu kondisi hidupnya dan dia mencoba mempergunakan sisa waktu yang diprediksi oleh dokter terhadap hidupnya. Dia nggak mau hidupnya mati begitu saja, tetapi dia ingin melakukan sesuatu hal yang berguna bagi orang banyak. Sama-sama kita dikasih waktu sama Tuhan dalam sehari itu 24 jam. Dalam setahun itu 360 hari. Tapi kesempatan itu juga kita nggak tahu berhentinya di angka berapa, di tahun berapa, di bulan berapa, di minggu keberapa. Nah, ini yang kita perlu sebenarnya harus mewanti-wanti diri kita. Tuhan, ini saya sudah ada di pertengahan bulan Januari. Saya nggak tahu minggu depan saya masih bisa beribadah nggak bareng sama saudara seiman saya, atau saya sudah Tuhan panggil. Nah, yang kita perlu persiapkan hal-hal yang kita tidak pernah duga. Seperti kita membuat pengaman di kendaraan kita. Seperti kita membuat pengaman di pagar rumah kita. Supaya pencuri itu tidak datang nongol begitu aja dan mengambil semua yang ada di dalam rumah kita. Kedatangan Tuhan tidak bisa diprediksi kapan. Mungkin kita bilang, sudah sering saya dengar Tuhan mau datang. Kita harus memperhatikan tanda-tanda akhir zaman. Keadaan tidak semakin baik, tapi Tuhan berikan kita bagaimana kita bisa mempunyai bijaksana dalam mengatur waktu-waktu ini. Sekarang keadaan dunia sudah mulai, ya, kita udah bisa merasakan. Jangan dunia dulu, Indonesia saja. Hampir setiap hari, ya, saya ada ikut IG Bogor Daily itu, ada aja kejadian di depan rumah, ada pencurian kendaraan, ada pembegalan. Orang sekarang, dulu orang mencuri itu waktu gelap, ya, sekarang enggak, di siang bolong pun orang bisa ambil kendaraan. Orang dulu mencuri di tempat yang sunyi, sekarang di tempat keramaian pun, di tol, macetnya, orang bisa lakukan kejahatan di sana. Kita harus minta bijaksana sama Tuhan untuk menghitung hari-hari kita. Jangan sampai kita habis waktu kita dalam sehari, nggak ada yang kita buat berarti dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu bekerja dari pagi sampai sore,
ya, bahkan malam baru sampai rumah. Tapi ada nggak kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan? Atau kita hanya memikirkan, menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang jasmani saja? Nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Mencari sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Semua kita, tadi saya katakan, Tuhan kasih waktu yang sama, 24 jam setiap harinya. Ada yang merasa kekurangan waktu, ada yang merasa sibuk sekali. Dan yang lebih parah, orang sering bilang begini, tidak ada waktu. Pertanyaannya, benarkah tidak ada waktu? Mestinya kata-kata tidak ada waktu itu hanya dilontarkan orang yang sudah meninggal, yang dia nggak punya waktu lagi untuk bisa hidup. Dia nggak bisa punya waktu lagi untuk lakukan sesuatu karena dia sudah mati. Sampai-sampai kalau diajak orang untuk berdoa, kalau diajak melayani Tuhan, kalau diajak ayo share firman Tuhan, ayo kita cari jiwa bagi Tuhan, kita selalu berkata, nggak ada waktu, saya kerja dari pagi sampai malam, nggak ada waktu. Benarkah nggak ada waktu? Kita yang mungkin menjawab itu dari hidup kita. Saya selalu mencoba mempergunakan kesempatan waktu dimanapun. Saya nggak perlu tunggu orang rapi, nggak perlu ketemu berdua untuk sampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya ke warung pun Bapak Ibu, kalau saya lihat ada kesempatan saya bisa menyampaikan kepada mereka tentang Kristus, kenapa tidak? Yang penting saya nggak suruh mereka masuk Kristen, karena kita juga nggak disuruh Tuhan untuk menjadi orang menjadi Kristen. Mungkin bagi sebagian orang bilang, aduh, kenapa sih lagi beli sayur aja ngomong tentang Tuhan? Kenapa tidak? Orang perlu tahu, orang perlu mengerti bahwa Tuhan itu ada, penyelamat itu ada. Saya ingat ada warung di sana yang memang dia grosir, dan dia bilang begini, mungkin dia tahu karena hanya saya yang agak beda di situ yang belanja. Dia bilang nggak jalan-jalan akhir tahun. Terus saya bilang iya, nanti mau cari waktu. Terus dia bilang, oh ibadahnya di mana? Dia udah singgung begitu. Itu saya paling senang orang kalau sudah menyinggung soal ibadah. Berarti dia tahu kalau saya itu Kristen. Dia tahu bahwa saya itu orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kesempatan buat saya juga untuk menyampaikan bahwa Natal itu kelahiran Kristus. Saudara yang kekasih, gak perlu panjang, tapi kebaikan Tuhan, siapa Tuhan itu kita perlu sampaikan kepada mereka. Pada akhirnya mereka yang memutuskan mereka mau selamat atau tidak. Yang kedua, hari-hari hidup kita itu hanya dipinjamkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat di Ayub 14, ada yang bisa baca? Ayub 14 ayat 5. Ayub 14 ayat 5 begini firman Tuhan, jikalau hari-harinya sudah pasti dan juga bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kutetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Ya, terima kasih. Hari-hari hidup ini hanya dipinjamkan oleh Tuhan. Mari kita selalu eling, mari kita selalu mengerti, mari kita selalu ingat bahwa hari-hari sudah pasti. Sudah pasti itu apa? Sudah pasti kita akan kembali kepada pencipta kita. Sudah pasti itu kita akan meninggalkan dunia ini, karena kita bukan berasal dari dunia ini. Kalau kita yang merantau, ada waktunya kita kembali ke kampung halaman kita. Kita kangen ke kampung halaman kita. Jangan sampai kita yang merantau nggak kangen terhadap kampung halaman. Ingat, kita di dunia ini hanya sebagai perantau. Kita nggak tahu sampai usia berapa kita ada di dunia ini. Kita selalu harus ada kerinduan untuk kembali ya, ke tempat sesungguhnya kita berasal. Setelah kita percaya Tuhan, kita adalah milik Tuhan.
Hidup kita, warga negara kita di dunia ini Indonesia. Tapi warga negara keabadian kita itu adalah sorga. Kita perlu kangen terhadap sorga. Kita perlu memikirkan sorga itu kayak gimana. Ya, seperti orang yang merantau, dia bilang, aduh, seperti apa ya perkembangan di kampung saya. Perlu ada persiapan-persiapan untuk kita bisa pulang kampung. Tanyakan mereka yang baru pulang kampung, pasti mereka sudah menyiapkan transportasinya, uang untuk bisa beli tiket bis atau pesawat. Kita perlu mempersiapkan diri kita. Bagaimana supaya saya bisa sampai ke sorga? Bagaimana supaya tujuan hidup saya yang Tuhan buat di dunia ini itu nyata terjadi, dipinjamkan, dan itu sudah tentu pasti akan kembali. Saudara yang kekasih, yang ketiga, waktu-waktu itu seperti bermimpi. Waktu kita seperti bermimpi. Pernah kan kita selalu bilang begini, sudah hari Minggu aja ya, sudah minggu kedua Januari aja ya, cepet banget. Sudah sore aja ya, sudah akhir tahun saja, sudah awal bulan saja. Tahun 2025 saya sudah berada di usia sekian. Hidup waktu kita ini seperti mimpi, cepat sekali berlalu. Makanya saya nggak mau pusing terhadap usia, angka usia. Kalau kita hanya memikirkan angka usia, kita akan menjadi lemah. Tetapi bagaimana kita memaknai waktu saat kita berusia sekian? Karena ada orang yang usia masih muda, tapi nggak bisa maksimal melakukan sesuatu seperti halnya seorang yang muda. Waktu yang dipinjam berarti suatu saat akan dikembalikan. Nafas ini dikasih pinjam sama Tuhan. Suatu saat itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan memanggil kita, itu artinya Tuhan mau mengambil apa yang Dia pinjamkan dalam tubuh ini. Tubuh ini akan ditanam, akan ditanam. Tetapi roh yang Tuhan pinjamkan terhadap tubuh ini, Tuhan ambil. Kita perlu bijaksana menghitung hari-hari kita setiap waktu, perjalanan setiap detik. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Tapi pernahkah kita bertanya, Bapak Ibu, apa yang sudah saya lakukan selama tahun 2024? Dalam hal ketaatan, dalam hal kesetiaan kepada Tuhan, dalam hal kerohanian kita. Kemajuan apa yang sudah terjadi dalam hidup saya? Kemajuan apa yang terjadi dalam hidup keluarga saya? Contohnya, saya, keluarga, tidak pernah bolos beribadah kecuali sakit. Kalau masih sakit batuk pun, kalau masih hanya sakit gigi pun, kalau masih bisa, saya akan datang sama Tuhan. Kecuali udah gak bisa bangkit dari tempat tidur, maka kita mungkin akan mengalah olehnya. Kita perlu merefleksikan, Tuhan, apa yang saya sudah lakukan, apa yang belum saya lakukan. Kalau kita tahu, contohnya Tuhan, tahun 2024 belum jadi-jadi ini Tuhan, kami buat mesbah keluarga. Kita start, kita perbaharui komitmen kita sama Tuhan. Tuhan, tahun 2025 mesbah keluarga harus dibangunkan. Itu sangat penting. Karena hari-hari ini iblis bekerja sangat kerasnya. Jangan sampai kita kalah terhadap iblis. Iblis bekerja keras, gencar-gencarnya.
Kita udah setia sama Tuhan aja, dia mencoba bagaimana supaya kita tidak setia sama Tuhan. Perlu kita ingat bahwa sasaran pertama iblis itu adalah orang-orang yang tidak sepaham dengan dia, yang tidak sejalan pendapat dengan dia. Dia akan menghancurkan apa? Untuk menghancurkan gereja sebenarnya itu gampang sekali. Bukan menghancurkan gedungnya, tapi iblis akan buat bagaimana supaya keluarga itu berantakan. Nah, kita tidak mau iblis menang atas hidup kita, tapi kita harus melawan kuasanya. Karena kuasa yang ada dalam diri kita lebih besar dari kuasa yang ada di dalam dunia ini. Kita refleksikan juga kemunduran apa yang terjadi dalam kehidupan kerohanian saya selama tahun 2024. Yang keempat, Bapak Ibu, kekuatan semakin berkurang, artinya menjadi layu seperti bunga di pagi hari yang segar. Ayub 14 ayat 2. Godaan yang sering sekali membuat kita tidak dapat mempergunakan waktu dengan baik adalah menunda. Entar, nanti aja. Ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti aja. Umur saya baru 15 tahun. Masih panjang. Itu menurut ukuranmu. Usia saya masih 12 tahun. Nanti aja percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih, Tuhan bilang usia manusia 70, masih ada kesempatan saya. Masih ada usia, masih sekitar 58 tahun lagi saya hidup. Itu perkiraan kita. Tapi siapa yang mau tahu? Tiba-tiba aja kita dengar, orang itu sudah dipanggil Tuhan. Sakitnya apa? Enggak ada sakit. Artinya kehidupan ini misterius. Kekuatan orang yang sudah berusia berkurang memang. Berkurang. Tetapi jangan sampai kita suka menunda sesuatu hal. Nanti aja ya, saya masuk ke ruang ibadah. Jangan hitung. Udah dengar lagu tepuk tangan, udah dengar lagu menyembah Tuhan, baru kita ancang-ancang masuk ruangan. Bapak Ibu yang tahu, siapa tadi yang sudah masuk di ruang ibadah ini setengah 8, jam 8 kurang, atau jam 8.10, jam 8.15. Bahkan ada yang lebih parah, udah mau firman Tuhan baru masuk. Bapak Ibu, ibadah itu hanya sejam setengah. Tapi kita masih suka sunat waktu 1,5 jam itu. 12 jam dalam sehari. Adakah kita kasih waktu-waktu kita kepada Tuhan? Berapa menit waktu yang kita sia-siakan selama ibadah? Keseriusan kita kepada Tuhan, Tuhan tahu persis. Ingat, Tuhan itu ada di sebelah kita. Saat kita semua serius sama Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Tuhan persis tahu apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi harapan kita. Ya ada. Ada sebuah peribahasa begini. Hari esok harus lebih baik dari hari kemarin. Kita suka dengar itu ya. Tomorrow must be better. Akhirnya membuat orang merasa begini, tidak harus maksimal hari ini, karena masih ada hari esok untuk memperbaikinya. Itu salah satu cara-cara menunda. Karena peribahasa ini membuat kita akhirnya menunda sesuatu. Hari esok akan lebih baik dari hari ini. Akhirnya kita menunda. Yang mestinya kita bisa selesaikan hari ini, kita bilang hari esok lebih baik dari hari ini. Kita menundanya.
Semestinya kalau hari ini saya bisa kerjakan, kenapa harus menunggu hari esok? Kalau saya hari ini sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa harus menunggu hari esok? Karena hari esok saya nggak tahu saya masih ada apa tidak. Seharusnya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak dan menentukan apa yang akan terjadi hari esok. Hari ini kita beribadah sama Tuhan, hari Minggu beribadah sama Tuhan, itu menentukan hari Senin sampai hari Sabtu. Hari ini adalah penentunya. Jangan menunda. Pastikan kita selalu melakukan yang terbaik. Perempuan Samaria yang mengalami lompatan dalam pengenalannya kepada Tuhan. Dari dia bilang, siapa Anda minta air sama saya? Karena dia belum kenal sama Tuhan. Dia pakai anda-anda. Siapa Anda yang tidak punya ember untuk mengambil air di sumur ini? Tapi pada waktu Yesus menyatakan diri kepadanya, pada waktu Tuhan celikan mata rohaninya, dari kalimat siapa Anda, dia mulai bilang, berikanlah kepadaku timba itu, air itu, supaya aku gak datang lagi di sini. Pada akhirnya terjadi lompatan iman perempuan Samaria ini yang punya suami yang pernah singgah lelaki dalam hidupnya 5 orang. Dia bilang, engkau benar-benar Tuhan, engkau benar-benar Tuhan. Pada akhirnya karena lompatan-lompatan iman inilah yang membuat perempuan Samaria itu tidak sama lagi. Dia tidak lagi mendapat terisolasi karena status pernikahannya yang buruk sebelumnya. Tapi pada akhirnya dia dikenal sebagai penginjil di daerahnya, memberitakan siapa seseorang yang berjumpa dengan dia yang membuat dia bisa percaya kepadanya. Setiap waktu harus ada perubahan dalam hidup kita. Ada lompatan-lompatan iman yang terjadi dalam hidup kita. Nggak boleh sama-sama terus. Tahun lalu begini, tahun sekarang begini. Akhirnya begitu dan akhirnya begini. Saudara yang kasih, orang yang bijaksana itu akan merasa malu kalau tidak terjadi perubahan dalam hidupnya. Orang yang bijaksana itu akan merasa, Tuhan, saya kok seperti ini, gak menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada saya. Tahukah Bapak Ibu bahwa awal dari semua tindakan korupsi dimulai dari korupsi waktu. Waktu aja kita bisa korupsikan. Kita korupsikan sehingga tidak segenap waktu kita kepada Tuhan. Tidak segenap waktu kita serahkan semua hal yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita menghargai dan menggunakan waktu sesungguhnya. Karena menghargai dan menggunakan waktu sesungguhnya menggambarkan siapa diri kita. Kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan kami bijaksana, menghitung, mempergunakan waktu-waktu yang ada ini. Masih ada sekitar 345 hari lagi. 340 lah ya, karena kita udah ada 12 hari. Mari kita minta Tuhan supaya kita mempergunakan waktu ini dengan bijaksana, dengan menyanyikan pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Mari kita merefleksikan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Hal-hal apa yang belum tercapai selama tahun 2024 dan akan kita wujudkan itu
di tahun 2025. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar Katakan, Tuhan, ajar kami, ajar aku menghitung hari-hari-Mu, Tuhan. Biarlah kami mempergunakan waktu ini, Tuhan. Waktu yang tersisa di tahun 2025 ini. Kami belajar
melihat, Engkau mendengar setiap doa umat-Mu pagi ini. Engkau mendengar setiap komitmen kembali kami kepada Tuhan. Biarlah di sisa waktu yang Tuhan berikan ini kami mempergunakannya secara baik. Terlebih membangun hubungan kami kepada Tuhan, membangun kerohanian kami kepada Tuhan, supaya kami lebih lagi Tuhan. Kami tidak mau sama lagi, tapi kami mau menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Terima kasih. Biar lihat di tahun 2025 ini, kami semua yang hadir pagi ini menjadi jemaat-jemaat yang kuat, menjadi jemaat-jemaat yang diberkati rohani kami. Kami menjadi jemaat yang punya hati memenangkan jiwa bagi Tuhan, membawa jiwa mengenal Engkau, sehingga banyak orang yang percaya kepada nama Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan sedang memeteraikan firman-Mu di hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.